Hai Sobat ASN, gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat ya, karena kita mau bahas topik yang pasti ditunggu-tunggu nih, kenaikan pangkat. Nah, sekarang ada aturan baru yang perlu banget kita pahami bareng-bareng, yaitu Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2025. Penasaran apa saja yang berubah dari aturan sebelumnya? Dan gimana mekanisme biar kita bisa naik pangkat tepat waktu? Tenang, semuanya bakal kita bahas satu persatu di video berikut. Jadi, yuk lanjut! Kenaikan pangkat adalah bentuk penghargaan bagi setiap pegawai negeri sipil, bukan sekedar formalitas tapi pengakuan atas prestasi kerja dan pengabdian dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Setiap ASN yang bekerja dengan dedikasi, menunjukkan kinerja terbaik, dan terus meningkatkan kompetensi berhak mendapatkan apresiasi melalui kenaikan pangkat. Mulai tahun 2025, periode kenaikan pangkat bagi ASN jadi lebih fleksibel. Kalau sebelumnya, berdasarkan Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2023, pengusulan kenaikan pangkat hanya bisa 6 kali dalam setahun. Kini, lewat Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2025, kesempatan naik pangkat hadir setiap bulan. Artinya, ASN yang memenuhi syarat tak perlu menunggu lama. Berikut ini adalah manfaat kenaikan pangkat bagi ASN. Yang pertama, penghargaan atas prestasi lebih cepat. Kenaikan pangkat menjadi bentuk apresiasi bagi ASN yang menunjukkan kinerja terbaik. Yang kedua, karir ASN lebih cepat berkembang. Setiap prestasi membuka peluang untuk melangkah ke jenjang yang lebih tinggi. Yang ketiga, administrasi kepegawaian lebih efisien. Proses usulan dan penempatan kini lebih cepat dan tertata. Yang keempat, meningkatkan keadilan dan kesetaraan. Setiap ASN dinilai berdasarkan kinerja dan kompetensi, bukan masa kerja semata. Yang kelima, meningkatkan motivasi dan kinerja ASN. Semangat kerja tumbuh karena hasil kerja nyata diakui. Yang keenam, layanan publik semakin berkualitas. Dengan ASN yang kompeten dan termotivasi, pelayanan kepada masyarakat pun akan semakin optimal. Tahukah kamu kenaikan pangkat bagi ASN terdiri dari dua jenis utama? Yang pertama, kenaikan pangkat otomatis, dan yang kedua, kenaikan pangkat pilihan. Kenaikan pangkat otomatis atau disingkat KPO diberikan kepada PNS yang menduduki jabatan pelaksana mulai dari golongan 1A sampai 4A dan telah 4 tahun berada di pangkat terakhir. Kini prosesnya jauh lebih mudah. KPO sudah terintegrasi dengan sistem BKN, sehingga ASN tidak perlu lagi mengumpulkan berkas secara manual. Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada PNS yang menduduki jabatan struktural maupun jabatan fungsional dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara. Kenaikan pangkat ini bisa terjadi karena 3 hal. Pertama, menduduki jabatan struktural. Kedua, menduduki jabatan fungsional. Ketiga, melalui penyesuaian ijazah. Kenaikan pangkat pilihan PNS yang menduduki jabatan struktural. Kenaikan pangkat ini diberikan kepada pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan struktural sebagai penghargaan atas prestasi kerja dan pengabdian dalam melaksanakan tugas jabatannya. Pada jalur ini, kenaikan pangkat diberikan kepada PNS yang sedang menduduki jabatan struktural. Pangkat baru disesuaikan dengan jenjang jabatan struktural yang diduduki sepanjang memenuhi syarat masa kerja, nilai kinerja, dan integritas. Kenaikan pangkat dapat diberikan setiap kali menduduki jabatan baru yang pangkat jabatannya lebih tinggi dari pangkat yang dimiliki. Kenaikan pangkat ini tidak diberikan secara otomatis, tetapi hanya setelah memenuhi syarat dan ada formasi jabatan yang sesuai. Berikut adalah syarat utama untuk pengajuan kenaikan pangkat bagi pejabat struktural. Yang pertama, scan SK kenaikan pangkat terakhir. Yang kedua, scan KTP, penilaian capaian kerja, dan penilaian prestasi tahun 2023 dan 2024 dengan nilai minimal baik atau di atas 90 untuk seluruh unsur capaian, sasaran kerja, dan perilaku kerja. Yang ketiga, scan SK atau petikan SK tentang pengangkatan dan pemberhentian jabatan struktural. Dan keempat, scan surat pernyataan pelantikan, menduduki jabatan serta melaksanakan tugas. Untuk pegawai yang naik golongan dari 3D ke 4A, terdapat beberapa dokumen tambahan yang harus dilampirkan. Pertama, salah satu dokumen berikut: surat izin atau tugas belajar,
disertai ijazah dan transkrip S2 atau profesi yang telah dilegalisir. Atau bisa juga melampirkan STLUD tingkat 2, yaitu surat tanda lulus ujian dinas. Selain itu, dapat pula menggunakan STTPL atau surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan diklat PIM tingkat 3 yang dilegalisir oleh instansi berwenang. Kemudian ada tambahan dokumen lain yang perlu diperhatikan, yaitu surat persetujuan pencantuman gelar akademik dari BKN dan SK peninjauan masa kinerja jika memilikinya. Selanjutnya, kita bahas mengenai kenaikan pangkat pilihan bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional. Kenaikan pangkat ini diberikan kepada PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu berdasarkan penilaian prestasi kerja dan perolehan angka kredit yang memenuhi syarat untuk naik ke jenjang pangkat yang lebih tinggi. Secara umum ada 3 ketentuan penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kenaikan pangkat diberikan khusus bagi PNS yang berada pada jabatan fungsional tertentu atau JFT. Yang kedua, kenaikan pangkat dapat diberikan 1 tingkat lebih tinggi. Dan ketiga, kenaikan pangkat pilihan bagi pejabat fungsional tidak diberikan secara otomatis, melainkan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan hasil penilaian dari tim penilaian angka kredit atau TPAK. Berikutnya, kita masuk ke syarat utama kenaikan pangkat pilihan bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional. Pertama, siapkan scan SK kenaikan pangkat terakhir. Kedua, lampirkan SKP, penilaian capaian kerja dan penilaian prestasi tahun 2023 hingga 2024 dengan nilai sekurang-kurangnya baik atau minimal 90, meliputi capaian, sasaran kerja, dan perilaku kerja. Ketiga, scan dokumen asli lembar penetapan angka kredit atau PAK terakhir yang menyatakan bahwa PNS bersangkutan dapat dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkatnya dengan tanda tangan dan cap basah dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya, lembar penetapan angka kredit terbaru harus menyebutkan bahwa PNS berhak untuk naik pangkat atau jabatan fungsional. Jangan lupa sertakan juga rekapitulasi PAK sejak PAK terakhir hingga yang terbaru, serta SK atau petikan SK pengangkatan dalam jabatan fungsional terakhir. Bagi PNS yang baru pertama kali naik pangkat fungsional, wajib melampirkan surat pernyataan pelantikan. Sedangkan bagi yang naik jenjang jabatan fungsional lebih tinggi, lampirkan salah satu dari dokumen berikut: SK kenaikan jabatan fungsional terakhir atau sertifikat lulus uji kompetensi jabatan fungsional. Alternatif lainnya bisa melampirkan surat tugas dan sertifikat izin perjenjangan jabatan fungsional. Selain itu, terdapat dokumen tambahan, yaitu surat persetujuan pencantuman gelar akademik dari BKN jika ada, dan SK peninjauan masa kerja bagi yang memilikinya. Selanjutnya, kita bahas kenaikan pangkat pilihan melalui penyesuaian ijazah. Kenaikan pangkat ini diberikan kepada PNS yang telah memperoleh ijazah pendidikan yang lebih tinggi dan digunakan untuk pengangkatan atau penyesuaian dalam jabatan yang sesuai dengan ijazah tersebut. Secara umum terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan. Pertama, PNS harus memperoleh ijazah yang lebih tinggi dari pendidikan sebelumnya. Kedua, ijazah tersebut harus relevan dengan bidang tugas atau jabatan yang diduduki. Ketiga, telah mendapatkan izin belajar atau tugas belajar dari pejabat yang berwenang. Keempat, ijazah yang digunakan untuk penyesuaian dalam jabatan, artinya jabatan saat ini sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang baru. Selain itu, PNS juga memenuhi syarat bahasa kerja dalam pangkat terakhir dan memiliki nilai kinerja minimal baik. Berikut adalah syarat utama untuk kenaikan pangkat melalui penyesuaian ijazah. Yang pertama, scan asli SK kenaikan pangkat terakhir. Yang kedua, scan asli SKP, penilaian capaian kerja dan penilaian prestasi kerja PNS tahun 2023 dan 2024. Seluruh unsur penilaian capaian, sasaran kerja, dan perilaku kerja wajib memiliki nilai minimal baik atau di atas 90. Selanjutnya, lampirkan scan asli surat izin belajar atau surat tugas belajar, sertakan juga fotokopi ijazah dan transkrip nilai akademik yang telah dilegalisir oleh instansi pendidikan. Kemudian scan asli STLUK PPI atau surat tanda lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah yang telah terlegalisir. Terakhir, tambahkan uraian tugas yang ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon 2 maupun pejabat yang lebih tinggi. Berikut ini adalah alur pengajuan kenaikan pangkat. Langkah pertama, dalam waktu 2 hari, operator menginformasikan kepada pegawai siapa saja yang akan naik pangkat.
Langkah kedua, seluruh pegawai di Biro Keuangan dan Umum mengajukan berkas yang kemudian akan diverifikasi dan divalidasi oleh operator unit. Selanjutnya, pada langkah ketiga, operator unit mengajukan berkas usulan kenaikan pangkat melalui aplikasi ASIK dengan waktu proses 2 hari. Dan yang terakhir, langkah keempat, berkas akan menunggu proses verifikasi dan validasi dari Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia dengan estimasi waktu 1 hari. Demikian penjelasan mengenai alur dan persyaratan kenaikan pangkat. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat membantu rekan-rekan dalam mempersiapkan berkas dengan lebih mudah dan tepat.